Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang dalam acara seminar atau webinar pemanfaatan multimedia interaktif dalam pembelajaran gerbang logika. Perkenankanlah saya selaku pembawa acara untuk memperkenalkan diri. Nama saya Wahyono yang akan memandu jalannya acara webinar pada hari ini. Bersama-sama dengan saya di seminar ini ya sudah hadir Ibu Isti Yuwanita SPD dari SMKN 5 Bekasi selaku presenter ya, dan juga Bapak Dr. Andes Enda Hendrayani dari SMA Negeri 9 Bekasi selaku moderator. Bapak Ibu yang terhormat, saya pembawa acara mengucapkan terima kasih ya dan selamat datang dalam acara webinar pemanfaatan multimedia interaktif dalam pembelajaran gerbang logika. Sebelum memasuki acara pada hari ini, perkenankanlah saya membacakan susunan acara dan juga tata tertib untuk jalannya webinar ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah penyampaian materi dan tanya jawab yang dipandu oleh moderator. Dan yang terakhir adalah penutup. Adapun tata tertib webinar ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar mikrofon dimatikan ya, khususnya kepada peserta. Mikrofon dimatikan saat pemateri memberikan penjelasan. Yang kedua, mohon untuk dapat menggunakan username sesuai dengan nama asli Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sehingga nanti ketika ada yang bertanya, kita juga bisa tahu dari Bapak siapa atau dari Ibu siapa gitu ya. Terus yang terakhir, aturannya adalah peserta yang akan bertanya sementara bisa menuliskan di chat ya, di chat ke semua audiens ya. Jadi ke anyone ya, tidak di chat secara privat biar ketahuan atau biar kebaca oleh semua peserta gitu ya. Jadi silakan di chat. Nanti pada saat sesi materi sudah selesai dan moderator memberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung, silakan klik raise hand, nanti akan dibuka mic-nya untuk bertanya secara langsung gitu ya. Nah, tapi selama pemateri sedang memaparkan materinya, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, Bapak Ibu sekalian, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita awali pada hari ini ya, acara pada hari ini dengan bacaan bismillah ya, dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja acara yang kedua, kita memasuki acara inti ya, yaitu penyampaian materi dari Ibu Isti Yuwanita SPD ya, yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Andes Enda Hendrayani selaku moderator pada webinar pagi hari ini. Selanjutnya langsung saja tanpa memperpanjang waktu acara, saya serahkan kepada moderator ya, kepada Bapak Enda. Kami persilakan. Oke, terima kasih Bapak Wahyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Teman-teman peserta webinar yang berbahagia, pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita bisa memasuki momen yang luar biasa di dalam kehidupan kita, khususnya para pendidik, di dalam rangka bagaimana kita memanfaatkan berbagai. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan sampaikan biodata presenter, yaitu yang sudah tampil di grup kami ini adalah Ibu Isti Yuwanita SPD, lahir di Jakarta tanggal 12 Juni 1985. Kuliah mengambil jurusan S1 program studi pendidikan teknik elektronika di Universitas di Jakarta. Pengalaman mengajarnya menjadi pengajar di Bintang Pelajar dan 5. Teman-teman sekalian, untuk lebih memahami dan lain sebagainya, diingatkan sekali lagi agar mic untuk diingatkan untuk
Itu kami persilakan Bu Isti menyampaikan materinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Enda dan Pak Wayono. Mohon maaf untuk dialihkan presenternya Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan paparan materi kelompok kami. Dan saya akan bertugas hari ini untuk membawakan materi yaitu pemanfaatan multimedia interaktif dalam proses pembelajaran gerbang logika. Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi, bukan berarti saya ingin mengajari, tidak, karena ini berbagi apa yang baru saya punya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan mempresentasikan. Apakah terlihat di layar Bapak dan Ibu sekalian? Pak, jelas Pak? Jelas, Bu? Oke, jelas. Kita langsung saja ya Bapak-Bapak. Oke, pemanfaatan multimedia interaktif dalam pembelajaran gerbang logika. Yang pertama adalah apa sih media? Media adalah segala sesuatu yang dapat menghantarkan. Sedangkan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar, sehingga merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar. Seperti itu. Kemudian, apa tujuan penggunaan media pembelajaran? Yang pertama, yang pasti memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk memahami materi pembelajaran, kemudian memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi. Berbeda dan bervariasi dalam artian juga harus disesuaikan dengan karakteristik siswa agar mereka juga tidak bosan. Apalagi pada kondisi yang sekarang ini, pandemi, mengharuskan siswa dan siswi itu belajar secara online. Kebanyakan dari guru-guru yang sekarang hanya memberikan tugas-tugas tanpa memberikan materi sehingga mereka merasa kewajiban mereka banyak, jadi menimbulkan kebosanan. Kemudian menumbuhkan sikap dan keterampilan dalam penggunaan teknologi, dan yang terakhir adalah menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan. Selanjutnya adalah apa sih fungsi media pembelajaran? Yang pertama, menciptakan situasi pembelajaran yang efektif, sehingga tujuan dari pembelajaran tersebut dapat tercapai. Kemudian bagian yang integral dari keseluruhan situasi pembelajaran, meletakkan dasar-dasar yang konkret dari konsep yang abstrak, sehingga dapat mengurangi verbalisme. Di sini mata pelajaran yang saya bawakan kali ini, materi tentang gerbang logika, merupakan mata pelajaran yang kalau dibilang nanti itu pemahaman siswa, ada konsep verbalisme di situ ya, ada konsep yang abstrak. Mereka tidak bisa bagaimana cara memahaminya. Oleh karena itu kita coba menggunakan media pembelajaran sehingga mereka tidak hanya mengucapkan apa yang mereka ingat, tapi juga mereka memahami maksud dari pembelajaran tersebut. Kemudian membangkitkan motivasi belajar, mempertinggi mutu pembelajaran. Sekarang apa sih manfaat media pembelajaran? Yang pertama, memperlancar proses interaksi, kemudian penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan, sehingga antara satu dan yang lain memiliki pengetahuan yang utuh yang sama. Kemudian proses pembelajaran menjadi lebih menarik, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, jumlah waktu pembelajaran yang dapat dikurangi. Selanjutnya adalah kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan. Proses belajar dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Di sini bisa kalau misalnya kita menggunakan media pembelajaran yang online atau offline, siswa dapat mengulang dimanapun dan kapanpun. Jadi berdasarkan daya serapnya masing-masing, mereka jadi mudah dan mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian meningkatkan sikap positif siswa, peran guru lebih positif dan lebih produktif, mengatasi keterbatasan ruang, dan menimbulkan pengalaman yang sama di antara para peserta didik. Kemudian jenis-jenis media pembelajaran, ada media visual 2 dimensi tidak transparan, contohnya seperti grafik, bagan, peta, poster, karikatur, komik, buku, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang kedua, media visual 2 dimensi yang transparan, seperti film slide, OHP, microfilm, dan lain-lain. Cuma kalau OHP sekarang mungkin sudah tidak digunakan lagi. Yang ketiga adalah media visual 3 dimensi, yaitu menyajikan benda yang sesungguhnya,
atau model, kemudian diorama atau miniatur 3 dimensi, dan spesimen. Selanjutnya adalah media audio. Media audio hanya bisa didengarkan seperti radio, audio tape recorder, alat musik, telepon, dan lain-lain. Media audio itu keunggulannya yang pertama adalah jangkauannya luas, kemudian dapat dilakukan sebagai untuk klasikal atau individual, menggunakan tenaga listrik yang relatif kecil, portable atau bisa dibawa kemanapun, dan dapat dipelajari dengan melakukan pekerjaan sambilan yang lain, seperti itu. Kemudian kalau media audiovisual seperti televisi, video sistem, film, komputer, dan lain-lain, keunggulannya adalah jangkauannya luas, menampilkan suara, gambar, dan warna, kemudian gambar yang bergerak, dapat dilakukan siaran langsung, geraknya bisa dipercepat atau diperlambat, kemudian juga aktual, dapat direkam, dan dapat menyaksikan segala sesuatu, misalnya contoh hal-hal yang berbahaya yang tidak bisa kita lakukan di sana, misalnya contoh ke kebun binatang ada banyak sekali binatang buas. Nah, kita pengen lihat apa sih, bagaimana interaksi antara mereka. Dengan media ini memungkinkan siswa-siswa untuk belajar. Dan yang terakhir adalah multimedia atau gabungan dari penggunaan 2 buah media atau lebih, seperti teks, gambar, video, animasi, dan lain-lain. Kemudian, apa saja prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran? Yang pertama, pasti disesuaikan dulu dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah karakteristik siswanya seperti apa. Jadi disesuaikan agar mereka tidak mudah jenuh. Seperti itu. Kalau di pembelajaran yang kali ini, karakteristik peserta didik di SMK adalah anak-anak yang memang mereka karena anak SMK itu suka bergerak, tidak suka monoton materi, berarti kita sesuaikan yang bisa mereka ada interaksinya dengan media tersebut. Kemudian disesuaikan dengan kemampuan guru, apakah guru tersebut dapat mudah menyelenggarakannya, membuat dan ataupun mengoperasikan. Kalau di kesempatan kali ini kita hanya untuk pemanfaatan, tidak membuat, pemanfaatan dari yang sudah ada kita gunakan untuk pembelajaran baik online atau offline medianya. Kemudian disesuaikan dengan situasi, kondisi, waktu, dan tempat. Ya, selanjutnya adalah disesuaikan dengan karakteristik media pembelajaran, dan yang terakhir adalah sesuai dengan ketersediaan media pembelajaran tersebut. Oke. Prinsip umum penggunaan media pembelajaran, yang pertama adalah media tidak dapat 100% menggantikan peran guru. Di sini guru masih tetap berperan dalam memberikan arahan-arahan, kemudian juga nanti meluruskan konsep-konsep yang mungkin siswa kurang menerimanya atau ada kesalahan. Nah, di sini media tidak dapat 100%. Media hanya digunakan sebagai perantara yang menjembatani antara peserta didik dengan materi atau alat yang digunakan. Oke, kemudian perlu persiapan matang, meliputi siswa, guru, alat, program, dan tempatnya. Oke, selanjutnya adalah mempertimbangkan mutu media. Apakah media tersebut handal, bisa digunakan, kemudian sistemnya seperti apa, spesifikasi minimal yang dibutuhkan agar program atau media tersebut dapat berjalan lancar, kemudian keselamatannya bagi peserta didik dan guru, terus keamanannya seperti apa. Yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah media yang digunakan harus jelas dan menarik. Selanjutnya ketersediaan media dan pertimbangkan waktu yang ada. Nah, di sini ada 2 jenis media yang pada kali ini akan dipaparkan. Yang pertama ada, ini bukan hanya ini ya Bapak dan Ibu, ini hanya contoh untuk pemanfaatan multimedia interaktif. Ada yang berupa online dan offline, kita coba yang offline dulu berupa CD interaktif. Oke, di sini. Ya, di sini ada media offline sebenarnya di sini tanpa koneksi internet juga kita bisa memanfaatkannya.
terdiri dari standar kompetensi dan kompetensi dasarnya, kemudian tujuan pembelajaran, pendahuluan, berupa apa sih? Apa itu gerbang logika? Gerbang logika adalah piranti yang mempunyai dua keadaan, keluaran dan masukan. Keluaran dinyatakan dalam logika 0 atau rendah dan logika 1 atau tinggi. Dan gerbang logika yang dipakai dia dikemas dalam suatu sistem digital yang terbentuk dari IC ya, integrated circuit yang terdiri atas transistor, dioda, dan komponen lainnya. Gerbang-gerbang logika ini mempunyai bentuk yang berbeda yang dapat melakukan operasi tertentu. Oke, di sini ada pembahasan materinya, ada prasyaratnya. Yang pertama, siswa harus memiliki kemampuan untuk konversi bilangan. Bilangan biner, dia mengetahui apa sih bilangan biner? Bilangan yang mempunyai dua buah logika, yaitu logika 0 dan 1. Kalau 0 biasanya di sini kalau diibaratkan dengan saklar nanti saklarnya terbuka. Kalau 1 saklarnya tertutup. Kemudian logikanya 0 adalah rendah atau low, dan logika 1 adalah bernilai tinggi atau high. Oke. Kemudian kita di sini ada 7 buah gerbang logika yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah gerbang N. Gerbang N adalah gerbang yang ekivalen dengan 2 buah saklar terbuka yang dipasang secara seri. Nah, kalau kita biasanya di sekolah cuma ditampilkan gerbang N. Kalau gerbang N, A-nya 0, B-nya 0, Y-nya 0 gitu. Jadi kenapa bisa seperti itu? Makanya karena itu kita buat rangkaian listrik ekivalen ya gerbang N yang terdiri dari 2 buah saklar yang disusun secara seri. Nah, di sini akan terjadinya aliran listrik apabila di rangkaian listrik ini nanti dia tertutup. Misal S1 tadi sudah dijelaskan di awal bahwa apabila logikanya saklarnya terbuka, maka dia logikanya 0, dan apabila tertutup logikanya 1. Sini apabila dua-duanya terbuka, maka tidak ada aliran listrik sehingga lampu akan menjadi padam. Di sini S1 dan S2 adalah input dan L-nya di sini adalah output. Kalau disimbolkan seperti ini, A, B, dua ini adalah input dan Y adalah output. Apabila dua-duanya terbuka, maka lampu mati atau padam. Apabila salah satunya tertutup, lampu juga padam. Apabila dua-duanya tertutup atau sini ada aliran listrik, maka lampu akan menyala. Ini untuk rangkaian listrik yang ekivalen dengan gerbang N. Kemudian tabel kebenaran ya, kalau tadi sudah, kalau gerbang N itu berarti saklarnya disusun secara seri. Maka bagaimana kita menyusun? Biasanya kalau di pelajaran gerbang logika, selain simbol, kemudian juga ada persamaan, aljabar boolean, kemudian juga ada tabel kebenarannya. Apabila 00, tadi kan sudah dipaparkan di awal di pengenalan, apabila saklarnya 00 berarti kedua-duanya off, maka outputnya akan padam. Apabila yang satunya 0, A-nya 0 dan B-nya 1 misalnya di sini on, maka outputnya juga masih akan tetap mati. Apabila dua-duanya on, maka outputnya dia bernilai 1 atau berlogika high. Di sini gerbang N dapat bekerja. Begitu juga dengan gerbang OR. Kalau gerbang OR bedanya dia rangkaian listriknya dua buah saklarnya ini, 2 atau lebih, karena kalau gerbang N OR dia mempunyai bisa 2 atau lebih input. Kalau yang gerbang OR dia memiliki 2 buah atau lebih input yang tersusun secara paralel. Di sini apabila salah satu terhubung, maka terdapat aliran listrik dan mengakibatkan lampu menyala seperti itu. Oke, kalau diibaratkan di sini bisa salah satu, maka kipasnya berputar. Oke. Yang selanjutnya adalah gerbang NOT. Di sini adalah rangkaian pembalik atau inverter. Rangkaiannya tersusun seperti ini. Namun pada prinsipnya kalau kita melaksanakan pekerjaan atau demonstrasi langsung menggunakan IC, ini tidak boleh disusun langsung karena akan short. Ini hanya untuk
sebagai perumpamaan saja, analogi. Apabila saklarnya dia terbuka, maka lampunya akan menyala, dan apabila saklarnya tertutup, lampu akan padam karena arus akan lewat di tempat yang tidak ada hambatannya. Seperti ini. Tabel kebenarannya seperti ini. Kalau kita sudah membahas 3 gerbang dasar, ada AND, OR, dan NOT, selanjutnya adalah gerbang NAND. Gerbang NAND itu kebalikan dari gerbang AND. Ya, seperti ini. Ya, logikanya kebalikannya. Jika kedua-duanya ada salah satu berlogika 0, maka outputnya berlogika 1. Gerbang NOR kebalikan dari gerbang OR. Seperti itu. Kesimpulannya, apabila ada salah satu input yang berlogika 1, maka outputnya berlogika 0. Gerbang eksklusif OR, ya, gerbang eksklusif OR di sini tersusun dari 2 atau lebih bisa. Tapi kalau di pasaran pasti di satu gerbang eksklusif OR atau XOR hanya 2 input. Jika ada 3 berarti penggabungan dari 2 buah gerbang atau lebih. Tabel kebenaran seperti ini. Jika ada inputnya yang berbeda, maka outputnya 1. Eksklusif NOR kebalikan dari eksklusif OR. XNOR kebalikan dari XOR. Seperti itu. Oke. Tadi sudah ada pembelajaran yang offline. Sekarang kita coba untuk pembelajaran yang bagaimana kita coba pembelajaran yang online-nya adanya seperti apa. Oke, di sini ada, ini salah satu ya Bapak Ibu, ada banyak sekali seperti website atau media yang kita gunakan untuk pembelajaran. Salah satunya sini ada The Logic Lab dari Neuro Production. Di sini kita boleh pilih input. Kita pilih, misalnya kita pilih input, saklar seperti ini. Ini saya yang tadi adalah mengadop dari Logic Lab ini, yang online dibuat menjadi offline. Kemudian logic portnya silahkan dipilih gerbangnya. Kita tidak memilih flip-flop karena ini adalah materi lanjutan daripada gerbang logika yang awal. Kemudian ada outputnya, di sini kita bisa pasang baling-baling atau kipas, ataupun yang ada suaranya, atau juga bisa lampu biasa. Misalnya kita contoh, kita hubungkan. Oke, inputnya. Maka kita coba yang tadi, nah, seperti ini. Jadi anak-anak dibawa untuk berusaha belajar sambil bermain agar mereka juga tidak jenuh dalam pembelajaran. Seperti itu. Kemudian kalau pemanfaatannya tadi sudah, sekarang apa sih dampaknya penggunaan media pembelajaran yang tadi yang sudah dipaparkan terhadap hasil belajar? Yang pertama adalah saya sudah coba lakukan dan terapkan penggunaan media pembelajaran tersebut di siswa. Dari hasil pembelajaran, jadi sebelum penggunaan media pembelajaran ada penelitian tempo hari. Sebelum hasil pembelajaran kita coba tes menggunakan metode atau konvensional. Kemudian kalau yang setelah kita tes, hasil rata-rata dari siswa tersebut menunjukkan nilainya 59,71. Kemudian setelah itu kita coba pembelajaran menggunakan multimedia yang interaktif. Di sana ada peningkatan sebesar 31,03%. Jadi rata-rata anak-anak nilainya naik 78,24 poin. Kemudian penggunaan visual interaktif juga dapat merangsang minat belajar siswa yang tadinya mungkin agak malas-malas. Kalau tadi sudah saya bahas di awal, anak-anak SMK, terutama yang ada di sekolah, di SMK 5 itu biasanya mereka semangat kalau praktik dan malas untuk teori. Jadi kalau pelajaran teori memang hal yang sangat menjemukan bagi mereka. Kemudian juga bisa diulang dimanapun. Kalau misalnya tadi, di sekolah belum paham, bisa coba
praktek lagi di rumah, kemudian bisa coba dimanapun dan kapanpun. Misalnya ada anak yang sekali langsung paham, tapi ada anak-anak yang perlu pengulangan yang lebih sehingga mereka dapat berhasil menguasai materi atau tujuan pembelajarannya tercapai dengan tingkat daya serap mereka yang berbeda-beda. Kemudian juga konsep yang abstrak yang tadi, oh kok gimana gerbang, nggak hanya diapal, oh gerbang N itu begini, tidak, tapi kita coba memvisualisasikan dari konsep yang abstrak menjadi yang lebih konkret sehingga mudah diamati. Kalau sudah bisa diamati, mudah-mudahan juga anak-anak bisa mengerti dan memahami materi tersebut. Kiranya paparan dari saya cukup, Pak Enda. Terima kasih. Banyak sekali yang masuk ke grup kita untuk bertanya. Ya, silakan Pak. Baik, yang pertama pertanyaan datang dari Bapak WB. Ini multimedia interaktif yang offline dapat diperoleh di manakah? Oke. Ya. Yang kedua, untuk mata pelajaran lainnya untuk pemanfaatan multimedia interaktif apakah ada? Ya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Enda. Akan coba saya bahas atau coba saya jawab sekemampuan saya. Yang pertama, bagaimana cara kita mendapatkan multimedia atau media pembelajaran yang offline? Yang pertama, ada juga kita buat sendiri. Kalau kita mempunyai kemampuan untuk membuat, alangkah baiknya kita membuat. Tapi kalau misalnya kita tidak, seperti saya mungkin agak terbatas, kita punya tim biasanya Pak. Timnya itu bisa dari mana? Yang pertama kita bisa kerahkan MGMP. Kalau di kami ada musyawarah guru mata pelajaran elektronika, nanti kita di sana coba diskusi apa saja masalah yang terjadi seputar pembelajaran, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Di sana akan kita coba siapa yang mempunyai kemampuan yang lebih untuk membuat sebuah materi atau media pembelajaran, maka konsepnya itu harus disampaikan mau buat yang seperti apa. Apabila itu yang pertama. Yang kedua, apabila MGMP-nya nggak jalan nih, bagaimana? Kalau di sekolah saya ada jurusan RPL gitu. Jadi kami antar jurusan bisa bekerja sama, Pak. Yang bisa pemrograman, ini saya mau membuat seperti ini, gimana caranya? Terus kita biasanya sih buat naskahnya dulu kalau mau buat media pembelajaran. Apa saja mau ditampilkan, materinya seperti apa, kemudian juga bentuk interaktifnya seperti apa, animasinya kayak gimana, baru dikemas. Itu cara yang kedua. Atau yang cara yang ketiga, kalau untuk offline bisa juga ada yang jual, Bapak dan Ibu sekalian. Ada yang sudah jadi, kita tinggal memanfaatkan, bisa membeli dari orang-orang yang menyediakan jasa pembuatan media pembelajaran, kemudian kita gunakan. Itu untuk yang offline. Kemudian yang satu lagi ya Pak Enda, alternatif ya. Sebenarnya di sini ada banyak Bapak dan Ibu, cuma sepengetahuan saya baru segini lah. Ini ada salah satunya di PET Interactive Simulation, ada simulasi, di sini ada seluruh simulasi pet.colorado.edu. Di sini Bapak dan Ibu bisa mengakses secara bebas. Adapun simulasinya di sini ada fisika, biologi, kimia, ilmu kebumian, matematika, kemudian berdasarkan tingkat nanti kelas-kelasnya bisa kita coba. Kita coba salah satu, misalnya contoh ini hukum Ohm. Kemudian selain PET juga, ini lagi jaringannya, coba kita yang lain dulu deh. Di sini juga ada rumah belajar Bapak dan Ibu. Ini bisa dipakai, disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini ada berbagai jenjang, ada dari PAUD, kemudian juga ada dari yang sampai SD, SMP, SMA, SMK dengan mata pelajarannya. Di sini banyak sekali, tinggal dicari matematika kah atau kita dari awal. Oke. Di sini di rumah belajar Bapak dan Ibu silahkan gabung saja. Ada kelas digital, kemudian sumber belajar, ada laboratorium maya. Misalnya kita coba ya, tadi ini laboratorium maya, tinggal dipilih Bapak dan Ibu mau yang mana. Nah,
balik ke yang pet tadi, ini bisa kita unduh, kemudian bisa juga kita langsung play. Seperti itu. Selain rumah belajar juga ada ya, di sini sih kan ini karena saya kurang begitu memahami materinya, silahkan dibaca-baca. Nanti mungkin Bapak dan Ibu kalau berkenan. Kalau ini agak memakan waktu juga. Seperti itu. Saya ada yang sudah saya download tadi. Ya, ini tampilan yang di pet. Jadi misalnya kita akan mempelajari tentang hukum Ohm. Bagaimana sih hukum Ohm itu? Terus apa keterkaitannya antara tegangan, arus, dan hambatan pada rangkaian ini? Ya, bisa kita lihat, disimulasikan saja. Apa yang terjadi jika tegangannya diperbesar? Bagaimana kaitannya dengan arus? Maka antara tegangan dan arus berbanding lurus. Lalu, yes Pak? Iya. Kenapa Pak? Masih ada pertanyaan, banyak sekali pertanyaan. Oke. Iya, Ibu Isti, ini ada pertanyaan yang berikutnya. Bagaimana yang tadi pertanyaannya Bapak Wayono, apakah puas? Atau baik Bu, ini ada pertanyaan dari Bapak Iqbal. Ibu? Iya Pak. Dari data, adakah data kuantitatif setelah dan sebelum menggunakan media interaktif flash ini? Selain format flash, apakah ada alternatif lain? Mengingat format flash sudah mulai ditinggalkan. Silakan Bu. Oke. Kalau data-data yang lain, kalau di media ini, maksudnya penilaiannya ya Pak? Ya, data kuantitatif itu banyak nggak yang menggunakan, sampai sekarang masih menggunakan. Oke. Memang kalau untuk penyediaannya memang agak tidak semuanya guru juga. Kalau saya survei dari teman-teman sesama pengajar juga mereka masih banyak yang belum menggunakan media interaktif seperti ini. Kemudian kalau untuk karena apa ya tadi banyak kendala. Padahal kalau misalnya kita searching, kalau misalnya kita coba cari banyak penyedia layanan untuk pembelajaran interaktif seperti itu, Pak. Kalau untuk pengaplikasiannya memang masih agak kurang seperti itu. Ya, bagaimana Pak Enda? Iya. Ya, untuk Bapak Iqbal, apakah cukup puas dengan jawaban Ibu Istri? Saya rasa puas, Pak Iqbal. Oh iya Bapak. Satu lagi pertanyaan. Pak Enda, mohon maaf tadi saya tambahkan, bagaimana apakah cukup efektif terhadap daya serap siswa gitu ya? Ya, dari hasil penelitian yang kemarin saya coba pernah penelitian tindakan kelas menggunakan media ini yang tadi sudah dijelaskan, ada peningkatan. Yang pertama, kalau dari hasil pengamatan atau observasi mereka lebih antusias. Kemudian karena antusias mereka juga jadi lebih banyak bertanya, lebih ingin mengetahui, oh ini bagaimana sih Bu, kemudian apa gunanya. Jadi banyak pertanyaan yang bisa kita gali dari pemanfaatan atau penerapan multimedia interaktif tersebut. Kemudian dari segi nilai juga ada perbandingan antara data pretest dan post-testnya, bagaimana sebelumnya rata-ratanya itu tadi sudah 59,71, kemudian setelah diberikan perlakuan ada peningkatan sekitar 31,03% untuk nilai rata-rata dari siswa. Kemudian dari hasil pengamatan juga mereka lebih tertarik, mereka lebih banyak bertanya, banyak juga yang tadinya agak malas-malesan atau mungkin tidur karena ada sesuatu yang bisa dikerjakan, mereka bisa belajar sambil bermain, jadi lumayan menghidupkan suasana kayak gitu. Ya Pak, silahkan Panda. Pertanyaan lagi, mana yang efektif gunakan di zaman now katanya antara pembelajaran menggunakan
interaktif online atau dengan interaktif konvensional. Oke, terima kasih Bapak. Pada dasarnya semuanya juga memiliki plus dan minus, ada sisi positif, ada sisi negatif. Semuanya sangat memungkinkan untuk dilakukan. Tapi kalau menurut saya berdasarkan pengalaman yang saya sendiri, mungkin ini berbeda dengan pengalaman Bapak dan Ibu sekalian, yang kalau misalnya pembelajaran konvensional, mereka mungkin masih banyak yang masih agak males-males kayak gitu ya Pak. Tapi tetap saja peran guru memang tidak boleh dihilangkan 100%. Meskipun kita menggunakan media interaktif, tetap guru di sana adalah membimbing seperti itu. Dan pada era yang sekarang era pandemi, ini memungkinkan kayaknya anak-anak lebih pembelajaran jarak jauhnya menggunakan media ini sepertinya yang lebih efektif untuk era sekarang seperti itu Pak. Ya Pak Enda. Ya. Bagaimana? Oke. Teman sekalian, ada yang masih bertanya dan penasaran, mungkin bisa live Ibu Ella Rahman Laila Syari atau Pak Eko, silakan. Arif mohon dibantu, apakah ada pertanyaan? Waktu masih sekitar 15 menit lagi. Ibu Ella, silakan. Pak Eko. Pak Eko. Ya, belum ada kontak langsung antara Pak Eko. Ya? Seperti itu. Isi off. Apakah tidak ada lagi pertanyaan? Kelihatannya tidak ada. Oke. Iya. Silakan Pak Eko. Oke, mungkin Pak Enda yang tadi disampaikan hanya sebagian kecil dari pemanfaatan multimedia yang banyak ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa silahkan menggunakan berbagai alternatif media pembelajaran, baik yang audio, visual, kemudian ada multimedia interaktif, yang ada di berbagai, ada online, ada offline, banyak sekali. Sesuaikan juga dengan materi Bapak dan Ibu, kemudian sesuaikan juga dengan karakteristik siswa, karena tidak semuanya juga bisa dijadikan media apabila memang harus misalnya contoh kalau kayak pemrograman ya memang harus terjun langsung untuk pembuatan seperti itu. Jadi sesuaikan saja dengan tujuan pembelajarannya, kemudian kemampuan kita sebagai seorang guru, kemudian juga kemampuan siswa yang akan menjalani dan juga karakteristik mereka. Jadi diharapkan salah satu ikhtiar mudah-mudahan pembelajaran dapat berlangsung dan juga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan kemampuan siswa yang beragam seperti itu. Ya. Bagaimana? Ibu, tadi ada sambungan pertanyaan, kelihatannya sudah ada tuh. Iya. Apa? Yaitu dari Bapak Iqman, yaitu sambungannya setelah dan sebelum, apakah efektif terhadap daya serap siswa, Ibu? Iya, yang tadi sudah dipaparkan di awal bahwa setelah penelitian tadi apakah efektif atau tidak, biasanya kan kita lakukan yang pertama adalah pengujian. Pengujian itu dari nilai setelah perlakuan dan sebelum atau pre-test, kemudian perlakuan dan post-test. Di sana juga ada peningkatan. Biasanya selain itu juga kita melakukan uji lisan. Uji lisan, oh kalau di lisan kan mereka tahu gini, seberapa besar ketercapaiannya. Kita uji satu-satu. Oh si A bagaimana tentang ini. Tentang gerbang logika, misalnya gerbang N. Dia bisa menjelaskan. Kemudian setelah itu juga kita akan meningkat ke materi yang selanjutnya, misalnya ada
paduan dari kombinasi gerbang logika. Biasanya nanti kalau dasarnya sudah ada, kita akan mudah untuk materi selanjutnya. Kombinasi dari satuan gerbang tadi, kemudian kita bentuk menjadi gerbang yang lebih kompleks. Inputnya tidak hanya 2, bisa lebih, kemudian gerbang yang dipakai juga tidak hanya 2, bisa lebih dari gerbang, kemudian outputnya pasti 1. Dan setelah itu nanti juga ada pembelajaran tentang register dan lain-lain. Kita bisa pakai sesi tesnya tulis atau observasi dan tentang tes wawancara atau tes lisan. Seperti itu Pak. Dari situ sudah terlihat apabila dia mengetahui bagaimana yang tadi awalnya hanya berupa pengingatan, mengucapkan dengan apa yang mereka coba ingat, dari tabel diingat, kemudian beralih menjadi pemahaman, oh kalau misalnya inputnya seperti ini di gerbang N misal atau di gerbang OR, outputnya seperti ini dan mengapa terjadi demikian, seperti itu. Mereka bisa lebih paham terhadap materi pembelajaran. Seperti itu, Pak. Ya, Pak Anda. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang punya. Bapak dan Ibu yang mau berkomunikasi langsung, silakan diklik lambang tangan, melambai, ataupun diklik di chat everyone. Bila tidak ada, karena waktu tinggal 7 menit lagi, apakah akan kita tutup saja, Bu Isti? Oke, sebelum Baik, ditutup. Bapak dan Ibu. Oh iya, ada yang mau disampaikan, Bu Isti, silakan. Iya. Pengalaman Ibu, ya menariknya di mana dengan materi yang barusan disampaikan, khususnya di dalam pembelajaran, penyampaian kepada siswa, termasuk mungkin ada kendala di mana? Silakan disampaikan, Bu. Oke, terima kasih, Pak. Kendala mungkin pada saat awal pengoperasian, tapi itu hanya berlaku bagi beberapa siswa yang memang pemahaman mereka terhadap IT kan memang agak berbeda. Ada anak yang sudah kadang-kadang kita kasih program A, dia udah langsung tanpa disuruh udah langsung mengembangkan sendiri. Memang ada bakat-bakat seperti itu. Kalau itu tidak akan menjadi masalah. Yang masalah adalah bagaimana kalau anaknya itu memiliki sedikit keterbatasan terhadap penggunaan atau pengaplikasian media tersebut. Biasanya kita pandu, sebelumnya kita menggunakan buku petunjuk penggunaan aplikasi sehingga mereka bisa baca. Kalau mereka sudah baca, pasti ada sedikit yang mereka bisa pakai nanti. Dan kalaupun masih kendala juga akan kita bantu seperti itu. Dan yang mungkin kata-kata yang terakhir, Bapak dan Ibu, tetap semangat mengajar dan jangan pernah menyerah, karena saya pun juga sebenarnya tidak terlalu paham tentang teknologi, tapi pasti masih ada cara untuk kita bisa mengajar lebih baik sehingga dalam kondisi apapun kita dapat tetap melaksanakan tugas kita sebagai pendidik untuk menjalankan proses belajar mengajar. Semoga apa yang kita usahakan, apa yang kita ikhtiarkan semuanya dapat membawa kita untuk kedepannya lebih baik dan juga menjadi amal soleh untuk kita tentunya. Seperti itu, Pak. Ya, Pak. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti dengan setia, Ibu Ella, Pak Eko, dan lain-lain, khususnya Pak Iqbal yang masih memantau kita. Sebelum saya tutup, saya akan bacakan resume dari materi yang disampaikan. Banyak media pembelajaran yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran baik yang bersifat online maupun offline. Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dan memberikan alternatif belajar sehingga mereka tidak merasa bosan, lebih dalam situasi pandemi seperti sekarang ini yang mengharuskan pembelajaran menggunakan media jarak jauh. Kurang lebihnya seperti itu, Bu Isti, teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf sebagai moderator
banyak sekali kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Wayono. Mangga Pak Wayono. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Enda. Terima kasih sekali Bu Isti ya atas paparan materinya yang luar biasa pada hari ini. Jadi saya ikut belajar juga nih untuk bisa nanti memanfaatkan multimedia interaktif ini ya Bu ya. Terima kasih atas inspirasinya lah kurang lebihnya begitu. Terima kasih juga buat para peserta yang sudah mengikuti webinar pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semua, khususnya dalam rangka pemanfaatan nanti media multimedia interaktif ini untuk pembelajaran di kelas Bapak Ibu semua. Akhir kata, sebelum saya akhiri, jangan lupa nanti juga besok ada kegiatan webinar yang lainnya. Temanya sangat menarik ya. Kebetulan saya besok sebagai moderatornya. Materinya adalah belajar membuat gerakan senam aerobik ya Bapak Ibu ya. Jadi ini saya numpang iklan sedikit ya. Jadi besok Bapak Ibu kalau memang mau ikut lagi di webinar di jam yang sama itu ada materi belajar membuat gerakan senam aerobik. Nanti hostnya Pak Arif Wahyu ya, presenternya Pak Enda ya, besoknya Pak Enda. Moderatornya saya. Nah ini gratis ya di link Webex ya. Ya. Jadi itu ya Bapak Ibu, terima kasih sekali atas partisipasinya hari ini. Kita akhiri acara webinar hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isti, terima kasih Pak Pak. Enda. Mohon maaf Ya, kalau ada kesalahan dan kekurangan. Sama-sama. Enggak, udah oke Bu, sudah sangat bagus ya. Terima kasih juga tadi yang sudah bergabung.